Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hari ini Tuhan memberkati saudara dengan kasih-Nya. Kiranya hari ini Tuhan melindungi keluarga saudara, kehidupan saudara, pekerjaan saudara. Di sini kita akan membaca firman Tuhan tentang Filipi 4 ayat 13. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah ayat Alkitab yang tadi kita baca hari ini. Apapun masalah saudara yang saudara alami saat ini, baik saudara sakit penyakit, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, kehidupan saudara, apa yang akan saudara makan, apa yang saudara pakai, kalau saudara membawanya kepada Tuhan, Tuhan akan menanggungnya segala perkara-perkara yang saudara tidak mampu. Makanya Dia adalah yang kita sebut Bapa kita, yang selalu menolong kita dengan setia. Dia tahu kenapa saudara itu tidak mampu hidup di dalam dunia ini. Karena Bapa kita tuh tahu bahwa saudara itu adalah domba kecil, domba yang tidak mampu untuk bertahan di tengah badai dan gelombang. Makanya Bapa kita itu meninggalkan roh penolong buat kita, yaitu Roh Kudus, supaya kita dimampukan, dikuatkan, dihiburkan. Cuman masalahnya saudara, apakah kita mau datang kepada Bapa kita itu? Apakah kita membiarkan Bapa kita itu tidur seperti Dia tidur di dalam perahu, sehingga gelombang besar, angin badai, rasanya hidup kita ini mau tenggelam, rasanya dunia ini mau kiamat dengan masalah-masalah yang kita alami. Sebetulnya tidak demikian kalau kita menghayati firman Tuhan tentang Filipi 4 ayat 13 ini. Kata Bapa kita, datanglah kepadaku, bawa segala masalahmu itu kepadaku, dan aku akan menanggungnya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau membawanya. Kita mau menyelesaikannya sendiri. Kita mau menyelesaikannya padahal kita tidak mampu. Sehingga kita terbongkok-bongkok. Kita itu letih memikul beban kita sendiri. Jadi saudara, kalau ada orang yang ada seseorang yang mau memikul beban saudara, seharusnya saudara berterima kasih. Tapi itu tidak saudara lakukan. Saudara ingin memikulnya sendiri. Tuhan mau memikul segala beban kita, karena Dia tahu kita ini cuma debu dan tanah. Kita ini cuma domba kecil yang tidak mengerti apa-apa, yang bodoh. Tapi kita tidak mau. Kita melakukannya sendiri, kita memikulnya sendiri, kita mencari bantuan dari di luar Bapa kita. Padahal kita hidup di dalam Bapa kita. Coba saudara bayangkan, saudara hidup di dalam bersama dengan suami saudara, istri saudara, orang tua saudara, di dalam rumah saudara, tapi saudara meminta bantuan kepada orang di luar rumah saudara. Sehingga saudara itu, kalau bantuan itu membuat saudara tertolong. Kalau tidak, saudara bisa bertambah berat. Jadi, kalau kita tinggal di dalam rumah Bapa kita, ada Bapa penolong buat kita. Bapa mau menolong kita. Bapa mau meringankan beban kita. Bapa mau menghapuskan air mata kita. Bapa mau menyelesaikan segala masalah yang telah kita buat.
Tetapi masalahnya, apakah saudara yakin? Apakah saudara benar-benar percaya kalau Bapa itu ada dalam diri kita? Memang firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Disitulah saudara dituntut untuk percaya dengan iman, bahwa kalau saudara percaya dengan iman, Bapa akan melihat besarnya Bapa kita itu. Dia mampu. Masalah kita itu kecil, problem kita itu kecil sekali, kalau saudara mau datang kepada Bapa kita yang besar. Kalau saudara mau berbagi dengan Bapa, soalnya Bapa sudah mengatakan di Alkitab, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi saudara, kadang-kadang di sini dituntut iman. Kita maunya beban kita langsung brak lepas. Kadang-kadang kita mau beban kita itu langsung diangkat. Tidak bisa seperti itu saudara. Kadang-kadang Bapa membiarkan kita bahwa kita itu belajar dari kehidupan, supaya kita tidak sembarangan, supaya kita dapat bertahan di dalam panasnya matahari, besarnya badai dan gelombang, supaya kita belajar bagaimana kita dapat bertahan. Itu yang Papa inginkan. Apalagi saudara kalau sudah dewasa. Waktu anak-anak memang kita makannya bubur, susu. Setelah kita remaja, kita mulai dihadapkan kepada makanan sedikit agak keras. Setelah kita beranjak lebih kuat, kita akan dikasih makanan yang keras. Di saat kita mengunyah yang keras, memang ada rintangan, bisa gigi patah, bisa kita juga kegigit lidah, bisa kita tidak mampu gitu. Tetapi Tuhan kita, Dia memberi segala kekuatan kepada kita supaya kita sanggup, supaya kita mampu. Tapi judulnya, apakah saudara mau? Apakah saudara yakin bahwa saudara, di dalam diri saudara itu ada Bapa kita yang besar, yang sanggup melakukan semua itu? Tapi terkadang kita tidak bisa punya iman seperti itu. Makanya Bapa kita mengatakan, kalau engkau punya iman sebiji sesawi, gunung kau dapat pindahkan. Tapi apakah itu benar? Sebetulnya itu benar. Sebesar apapun masalahmu, kalau kamu percaya dengan imanmu bahwa Bapamu lebih besar daripada masalahmu, engkau sanggup memindahkan gunung yang besar yang dalam masalah kehidupanmu itu dan tercampak ke laut. Itu yang dimaksud dengan Bapa. Jadi saudara, jangan biarkan Bapa tidur dalam dirimu sehingga engkau berjalan sendiri, engkau kesana kemari mencari bantuan, pertolongan kesana kemari, yang engkau lihat Dia sanggup tetapi menyesatkan. Jadi datanglah kepada Bapa yang besar, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang diam di dalam diri kita, yang sanggup merubah kutuk jadi berkat dalam hidup kita, yang sanggup merubah air kotor menjadi anggur terbaik dalam hidup kita, sehingga kita bisa minum yang terbaik, kita diberkati, kita ditolong, kita dilindungi, kita dipelihara di dalam kasih Tuhan hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, apapun sakit saudara hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus saudara disembuhkan. Apapun yang mengikat saudara, baik utang-utang, baik segala masalah kehidupan hari ini, dalam nama Yesus saudara dilepaskan, sehingga saudara hidup bebas bersama Tuhan, diam di kaki Tuhan,
dan berjalan bersama dengan Tuhan dengan damai sukacita dari Yesus Kristus, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Kiranya tangan Tuhan memberkati saudara. Amin.